Imperium Sasaniyah Persia, sebuah negara yang membentang dari Cina di timur hingga Teluk Arab di barat. Sejarahnya berlangsung selama 1000 tahun. Mereka bersaing untuk menguasai dunia melawan Kekaisaran Bizantium. Mereka memiliki kekuatan, kekayaan, senjata, dan pengaruh. Pasukan militer mereka mencapai 700.000 prajurit. Namun, bagi kerajaan yang begitu besar ini, datanglah kesatria dengan hati seperti gunung. Mereka menggoncangkan kekuatan yang sangat besar ini dan tunduklah kepada mereka, para kaisar Persia. Mereka menghancurkan 400.000 prajurit Persia dalam 2 tahun. Pemimpin Persia menyadari bahwa kekaisaran mereka akan berakhir. Mereka pun berkumpul dan memutuskan untuk membuat sebuah pertempuran epik. Karena kematian sekali lebih baik daripada mati 1000 kali. Dan entah apa hasil perang besar itu, kemenangan atau kehancuran. Ini adalah sebuah pertempuran epik terhebat dalam sejarah Asia kuno dan tengah. Pertempuran untuk menguasai dunia timur secara keseluruhan. Inilah pertempuran Qadisiyah. Setelah pertempuran Al-Jisr, pesta terus berlangsung di kota Madain. Para pasukan Persia sudah bersiap-siap untuk mengusir Muslim dari seluruh Irak. Panglima Persia, Rustum, merasa bahwa kekuasaannya telah stabil. Namun di perbatasan padang pasir ada seorang pemimpin Muslim yang telah mengisi semangatnya dan bertekad untuk menghadapi pasukan Persia dengan penuh keberanian. Dia bersiap-siap untuk mengejutkan pasukan Persia dan mengembalikan mereka dari kegembiraan palsu mereka. Pemimpin Muslim ini adalah Musanna bin Harisah. Dia mengumpulkan pasukannya dan bersiap-siap untuk menyerang Persia dengan keberanian dan tekad yang kuat. Dia bertekad untuk mengalahkan pasukan Persia dan mengembalikan mereka ke tempat yang sebenarnya, yaitu kabur dari medan pertempuran di depan pasukan Muslim. Pertempuran yang dikenal sebagai pertempuran Al-Jisr telah membuat Persia keluar dari Madain. Mereka berharap bahwa mereka akan segera mengusir pasukan Muslim dari seluruh Irak. Maka Rustum pun mengirimkan pasukan yang dipimpin oleh Jaban dan Mardansyah untuk menginspeksi kota-kota di Irak untuk menghabisi sisa-sisa pasukan Muslim yang ada di Irak. Namun Musanna bin Harisah telah mengambil tindakan untuk menghadapi mereka. Ketika Musanna mengetahui posisi pasukan Persia, dia mengutus Asim bin Amr at-Tamimi sebagai wakilnya di antara para Muslim. Dia kemudian memimpin kelompok satria Muslim untuk mengejar kelompok Persia ini dan menghancurkannya. Saat Musanna bin Harisah melihat pasukan Persia yang berhasil ditangkap, Al-Musanna bin Harisah berdiri tegak, matanya berkilat, dan dia berkata kepada mereka, "Saya telah melihat wajah-wajah kalian pada pertempuran Al-Jisr. Saya bersumpah akan membalas dendam kepada setiap orang yang hadir pada hari tersebut. Kalian telah mengkhianati kami dan kalian tidak memiliki kehormatan." Kemudian Al-Musanna berpaling kepada pasukannya dan berteriak kepada mereka, "Ikat tangan mereka dan potong kepala mereka semua." Maka kepala Jaban, Mardansyah, dan seluruh pasukan Persia yang lainnya pun dipenggal. Al-Musanna bin Harisah memerintahkan agar kepala-kepala ini dipajang di pinggir jalan, agar semua orang bisa melihatnya. Tindakan ini memiliki dampak besar pada para pemimpin Persia. Mereka menyadari bahwa mereka telah gagal dalam upaya mereka untuk mengusir orang-orang Muslim dari Irak. Mereka menyadari bahwa pasukan Muslim masih sangat kuat dan tidak dapat dihentikan. Tindakan Al-Musanna telah mengubah permainan, dan Persia harus berhati-hati dalam menghadapi pasukan Muslim di masa depan. Berita tentang pemenggalan pasukan Persia dan para pemimpin mereka sampai ke Rustum, penguasa Persia. Dia menjadi gelisah dan kehilangan semangatnya. Dia menyadari bahwa kunci kekuatan pasukan Muslim ada pada pasukan berkuda. Maka Rustum pun mencoba mengumpulkan pasukan berkuda pasukan Persia, tetapi pada saat itu tidak ada kesatria Persia yang dapat menyaingi kesatria Muslim dalam keberanian dan keterampilan menunggang kuda. Ketika berita tentang usaha Rustum untuk mengumpulkan pasukan berkuda sampai kepada Al-Musanna di Al-Lis,
dia segera menyadari betapa seriusnya situasi tersebut. Dia pun tahu bahwa pasukannya yang terdiri dari 4.000 prajurit tidak akan cukup untuk menghadapi pasukan berkuda Persia yang besar. Oleh karena itu, dia mengirim pesan kepada suku Arab Muslim di sekitarnya untuk bergabung dengannya dalam pertempuran selanjutnya. Dia juga mengirim pesan kepada Umar bin Khattab, khalifah umat Islam, untuk meminta bantuan. Musanna menyadari bahwa tantangan ini sangat besar dan dia bersiap untuk pertempuran yang akan datang. Dia tahu bahwa hanya dengan keberanian, tekad, dan bantuan dari umat Islam, dia dapat menghadapi pasukan berkuda Persia yang amat kuat. Mereka pun bersiap untuk membentuk pasukan baru. Kemudian Amirul Mukminin, yaitu Umar bin Khattab, merespon dan menyelamatkan Al-Musanna bin Harisah. Dia mengumpulkan pemimpin-pemimpin suku, seperti suku Kinanah, Asad, Ajil, Juhainah, dan lain sebagainya. Dia bertanya kepada mereka, antara Suriah dan Irak, manakah yang lebih kalian sukai? Orang-orang memilih Suriah karena cuacanya yang baik dan lingkungannya yang nyaman. Dan mereka tahu bahwa perang melawan pasukan berkuda Persia di Irak sangat sulit. Umar bin Khattab berhasil meyakinkan mereka untuk bergerak menuju Irak. Umar berkata, kalian sudah cukup berkontribusi di Suriah. Irak sekarang ini adalah fokus urusan umat Islam. Semua sukarelawan sepakat untuk menuju Irak. Setiap orang yang datang untuk bergabung dengan Musanna diarahkan untuk bergerak ke Irak. Pasukan bantuan terus datang untuk mendukung Musanna. Ketika berita ini sampai kepada Musanna, pasukan bantuan dari berbagai suku Arab pun akhirnya tiba di Buaib, tempat mereka berkumpul. Mengingat situasi semakin sulit, Musanna mengirim pesan kepada pasukan yang akan datang untuk segera bergabung dengannya di tepi sungai setelah mereka tiba. Ini akan membantu mereka memperkuat pasukan mereka dengan lebih cepat. Pada hari yang sama, pasukan bantuan tiba di Buaib dan pasukan Musanna bertambah menjadi 8.000 prajurit. Sementara itu, pasukan Persia di bawah komando Mahran bin Hamazan telah berkumpul di tempat yang disebut Suwaisa di dekat sungai. Mahran segera bergerak dengan pasukannya yang terdiri dari ksatria berkuda Persia dan beberapa gajah perang. Musanna juga memimpin pasukannya menuju pertempuran. Musanna mengirim pesan kepada pasukan yang datang untuk bergabung dengannya di Buaib. Musanna tidak ingin menyeberang sungai duluan untuk menghampiri pasukan Persia, karena pasukan Persia akan melakukan kecurangan seperti dalam peristiwa Al-Jisr. Maka selanjutnya, Mahron bin Humaizah, panglima Persia, mengirim utusan kepada Musanna dan mengatakan bahwa mereka harus memutuskan apakah akan menyeberang sungai atau membiarkan pasukan Persia yang datang. Musanna menjawab dengan kata-kata yang jelas dan mengatakan kepada Mahran bahwa pasukan Persia harus menyeberang ke sisi mereka. Dia menegaskan bahwa pasukan Muslim lebih mulia dan akan menunggu pasukan Persia untuk menyeberang. Ini adalah bagian dari strategi Musanna untuk memaksa pasukan Persia menyeberang sungai dan mengambil posisi yang lebih kuat untuk pasukan Muslim. Pasukan Persia menyeberang sungai tanpa mengalami kerugian apapun dan tanpa diserang oleh pasukan Muslim. Mereka pun menempatkan diri dalam 3 barisan. Masing-masing terdiri dari 10.000 prajurit bersama gajah perang. Maka pasukan Persia terdiri dari 30.000 prajurit dan beberapa gajah. Musanna bin Harisah menempatkan Bashir bin Khusyab di sisi kanannya. Sementara itu, pasukan berkuda umat Islam dipimpin oleh Mas'ud, saudara laki-laki dari Musanna. Musanna memberikan semangat kepada pasukannya dan mendorong mereka untuk bertahan dengan sekuat tenaga. Mereka memiliki rasa marah yang mendalam terhadap pasukan Persia sejak pertempuran Jisr atau pertempuran jembatan, dan Musanna khawatir bahwa kemarahan itu bisa membuat mereka bertindak dengan gegabah di medan perang. Oleh karena itu, dia meminta pasukan Muslim untuk tetap tenang. Pasukan Persia kemudian melancarkan serangan pertama mereka dengan menggerakkan barisan pertama mereka untuk menyerang pasukan Muslim. Serangan ini sangat kuat. Musanna memerintahkan pasukannya untuk bertahan dan menerima serangan itu dengan ketenangan. Mereka menerima serangan dengan sangat sabar, meskipun mendapat banyak tekanan dari pasukan Persia. Tujuan Musanna adalah menguras energi musuh tanpa menguras energi pasukan Muslim. Kondisi pertempuran berlangsung seperti ini selama beberapa waktu.
dan pasukan Persia pun terus menyerang pasukan Muslim. Musanna terus mendorong pasukannya untuk bertahan dengan penuh kesabaran. Dia ingin melemahkan pasukan Persia dengan memaksa mereka menyerang agar mereka kelelahan. Kemudian ketika Musanna melihat bahwa pasukan Persia telah kelelahan, dia memerintahkan serangan balasan. Mas'ud saudaranya memimpin serangan tersebut, dan mereka pun menyerang pasukan Persia dengan serangan yang sangat ganas. Serangan ini membuat pasukan Persia kacau balau. Melihat kekalahan mereka, pasukan Persia mulai mundur dan berusaha melarikan diri. Namun pasukan Muslim berhasil mengepung mereka di kedua sisi sungai. Pasukan Persia terjebak dan terus-menerus menerima serangan dari pasukan Muslim. Kemudian salah satu komandan utama pasukan Persia, yaitu Mahran bin Hamazan, mencoba melarikan diri, tetapi dia ditangkap oleh Jarir, seorang prajurit Muslim, dan akhirnya dia pun tewas di tangan Jarir. Sementara itu pasukan Persia lainnya juga mencoba melarikan diri, tetapi banyak dari mereka tewas dalam pelarian mereka. Kemenangan ini membuat pasukan Muslim sangat bergembira, tetapi mereka juga merasa sedih karena Mas'ud, pahlawan serangan balasan mereka, tewas dalam pertempuran. Di detik-detik kematiannya, Mas'ud bin Harithah meminta pasukan Muslim untuk melanjutkan perjuangan dan tidak terganggu oleh kematiannya. Pasukan Muslim melanjutkan pengepungan terhadap pasukan Persia yang tersisa, dan pertempuran berakhir dengan kemenangan besar bagi umat Islam. Setelah pertempuran yang sengit, pasukan Muslim berhasil memenangkan kemenangan besar melawan pasukan Persia. Meskipun pertempuran itu sangat sulit, kegigihan pasukan Muslim dan kepemimpinan Musanna bin Harithah membuat mereka tetap bertahan dan akhirnya meraih kemenangan. Banyak pasukan Persia tewas dalam pertempuran tersebut, dan yang tersisa akhirnya melarikan diri. Pasukan Muslim juga berhasil mendapatkan banyak harta rampasan berupa kuda-kuda pasukan Persia yang digunakan untuk mengejar pasukan Muslim. Ini menjadi salah satu kemenangan terbesar pasukan Muslim melawan pasukan Persia. Musanna kemudian memerintahkan pasukannya untuk mengepung sisa-sisa pasukan Persia yang melarikan diri. Mereka berhasil mengepung pasukan Persia dan melancarkan serangan balasan. Akibatnya banyak pasukan Persia yang terbunuh dan terjebak di tepi sungai. Setelah kemenangan ini, Musanna bin Harithah ditempatkan sebagai wakil pemimpin pasukan Muslim di wilayah tersebut. Dia juga melanjutkan kampanye militer di berbagai daerah di Irak dan mengambil alih pasukan Persia dan mengambil harta rampasan yang mereka temukan. Ini memberikan dampak besar bagi perekonomian dan kekuatan militer pasukan Muslim di wilayah Irak. Namun hal ini juga berarti bahwa Persia di wilayah tersebut sudah mulai melemah dan mereka kesulitan untuk menghadapi pasukan Muslim. Kemenangan ini juga menjadi bukti kekuatan dan tekad pasukan Muslim dalam mempertahankan wilayah mereka dan menyebarkan agama Islam. Setelah pasukan Muslim berhasil meraih kemenangan besar dan merebut banyak kota di Irak, pasukan Persia mengalami kekalahan yang besar dengan ribuan tentara mereka yang terbunuh. Ini menciptakan krisis di antara pemimpin Persia. Dan di saat itu ada dua kandidat yang saling bersaing untuk memimpin kekaisaran dan pasukan Persia, yaitu Rustum dan Fairuzan. Para pemimpin dan pasukan Persia kemudian mengadakan pertemuan untuk mencari solusi atas situasi yang mengkhawatirkan ini. Mereka mengingatkan Rustum dan Fairuzan bahwa perselisihan internal mereka hampir menghancurkan kekaisaran Persia. Dan jika mereka terus bertikai, ini akan mengarah pada kehancuran negara mereka. Oleh karena itu, mereka meminta keduanya untuk bersatu melawan ancaman umat Islam sebelum terlambat. Ketika berita ini mencapai Musanna bin Harithah, dia segera mengirim pesan kepada Khalifah Umar bin Khattab dan memberitahunya tentang situasi tersebut. Khalifah Umar merespon dengan tegas dan berkata bahwa dia akan mengirim bantuan kepada mereka untuk melawan pasukan Persia. Dia juga memerintahkan agar semua kepala suku Arab yang Muslim di berbagai wilayah bersatu untuk melawan ancaman yang ada. Khalifah Umar dengan tegas menyatakan bahwa pasukan Muslim harus bersatu untuk menghadapi pasukan Persia dan bahwa mereka tidak boleh membiarkan perpecahan di antara mereka merusak kesempatan mereka untuk melawan musuh bersama, yaitu Kekaisaran Persia. Ini adalah panggilan suci kepada semua umat Islam untuk bersatu dalam perang melawan pasukan Persia yang sangat kuat.
Selanjutnya Musanna bin Harisa terus memimpin pasukannya dalam kampanye melawan pasukan Persia, dan mereka berhasil mengambil alih banyak kota dan mengumpulkan banyak harta rampasan. Kemenangan ini menjadi salah satu tonggak penting dalam penaklukan umat Islam di wilayah Irak dan mengukuhkan kekuatan mereka dalam pertempuran melawan pasukan Persia. Dalam persiapan menghadapi ancaman besar dari pasukan Persia, Khalifah Umar bin Khattab mengambil langkah-langkah yang tegas. Dia mengirim utusan untuk mengundang semua suku Arab dan pemimpin suku untuk bergabung dalam perang melawan pasukan Persia di Irak. Mereka menggunakan momen haji karena saat itu banyak orang Arab berkumpul di Mekah. Banyak suku Arab dan para prajurit Muslim yang terhormat bergabung dalam perang melawan pasukan Persia di Irak. Beberapa di antara mereka yang terkenal termasuk Tulaihah bin Khuwailid al-Usdi. Mereka memiliki semangat juang yang sangat tinggi dan sangat antusias dalam memerangi pasukan Persia. Sementara itu pasukan Persia juga mempersiapkan diri dan mengumpulkan ratusan ribu tentara. Kedua belah pihak bersiap untuk pertempuran yang akan datang. Ketika berita ini mencapai Musanna bin Harisah, dia menyadari bahwa pasukan Persia bisa menyerang umat Islam sebelum pasukan bantuan dari Madinah datang. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk membawa pasukannya ke tepi gurun untuk menghindari ancaman tersebut. Khalifah Umar bin Khattab juga mengambil langkah-langkah darurat dengan mengirimkan semua bantuan yang diperlukan ke Irak dan memerintahkan agar semua kepala suku Arab Muslim di berbagai wilayah bersatu dalam menghadapi pasukan Persia. Ini adalah panggilan kepada semua Muslim untuk bersatu dalam perang melawan pasukan Persia yang sangat kuat. Selain itu, Umar bin Khattab mengkoordinasikan upaya untuk membawa kembali pasukan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid dari wilayah Syam ke Irak untuk memperkuat pasukan Muslim. Seluruh komunitas Muslim bersiap untuk menghadapi ancaman besar yang datang dari pasukan Persia. Ini adalah persiapan yang serius menghadapi pasukan Persia yang sangat besar. Situasi ini menciptakan ketegangan yang tinggi antara kedua belah pihak, dan pertempuran besar yang akan datang akan terjadi. Salah satu perang terbesar dalam sejarah antara pasukan Muslim melawan pasukan Persia. Setelah mendengar tentang rencana Rustum dan pemimpin Persia untuk menyerang kembali umat Islam di Irak, Musanna bin Harisah segera mengambil tindakan. Dia memerintahkan pasukannya untuk mundur ke tepi gurun agar dapat menghindari serangan pasukan Persia jika pasukan Persia menyerang mereka sebelum pasukan bantuan datang. Hal ini merupakan keputusan strategis untuk melindungi umat Islam dari serangan mendadak. Khalifah Umar bin Khattab pun bergerak dengan cepat. Dia mengirim utusan untuk mengumpulkan pasukan Arab dari berbagai suku dan wilayah. Pada saat yang sama, Rustum mencoba menghasut suku-suku di wilayah Al-Jazirah yang terletak di antara sungai Dejlah dan Furat untuk melanggar perjanjian mereka dengan umat Islam dan bergabung dengan pasukan Persia. Dia mengancam akan membalas dendam terhadap mereka yang tidak patuh kepada kekaisaran Persia, meskipun suku-suku ini sebelumnya telah berjanji setia kepada umat Islam. Mereka takut akan ancaman Rustum dan akhirnya mengkhianati perjanjian mereka dengan umat Islam. Musanna dengan cepat mengirimkan berita ini kepada Khalifah Umar, yang segera merespon dengan mengumpulkan pasukan besar dari berbagai wilayah Arab. Khalifah Umar memimpin pertempuran dan menyampaikan rencananya untuk bergerak ke Irak. Dia mendapatkan dukungan yang besar dari para pasukan Muslim yang telah berkumpul. Mereka bersedia mengikuti pemimpin mereka dalam perang melawan Persia. Namun, ada yang menyarankan agar Umar tidak berangkat pergi ke medan perang di Irak. Dia bersikeras ingin menjadi komandan pasukan Muslim dan bergerak sendiri ke Irak untuk memimpin perang. Keberadaannya di depan pasukan memberikan semangat tambahan dan keyakinan pada para prajurit dalam situasi yang sangat sulit tersebut. Pasukan Muslim bersatu dan bersiap untuk menghadapi pasukan Persia yang sangat kuat dalam sebuah perang yang akan menjadi salah satu perang terbesar dalam sejarah perang antara bangsa Arab dan bangsa Persia. Tetapi Abdurrahman bin Auf memiliki pendapat yang berbeda. Dia berkata, "Jangan pergi ke medan perang, ya Amirul Mukminin. Jangan kau pergi sendirian. Jika kau terluka, saya khawatirkan umat Islam akan melemah dan kembali murtad.
Sebaliknya, kita harus mengirimkan satu dari pemimpin terbaik kita untuk memimpin pasukan Muslim di Irak. Jika kita menang, itu akan menjadi hal yang baik. Dan jika kita tidak menang, kita akan mengirimkan pasukan bantuan lainnya dan berdoa kepada Allah agar kita diberikan kemenangan. Khalifah Umar akhirnya menerima saran Abdurrahman bin Auf dan menyetujui saran tersebut. Namun sahabat bertanya kepada Umar bin Khattab, siapakah pria yang akan diberikan bendera kepemimpinan pasukan besar umat Islam dalam situasi yang sangat sulit tersebut? Abdurrahman bin Auf pun berkata, dia adalah singa dengan cakarnya. Dia adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad adalah salah satu dari 10 sahabat yang dijanjikan surga oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, inilah paman saya, maka hendaklah setiap orang memperlihatkan kepada saya paman mereka. Sa'ad adalah salah satu dari orang pertama yang memeluk agama Islam. Dalam buku-buku sejarah, dia digambarkan sebagai seorang pria berperawakan pendek, berkulit gelap, pejuang yang tak kenal lelah, dan debu jalanan tidak akan mengganggu jalannya. Dia juga ahli dalam pembuatan busur dan panah. Salah satu penembak terbaik di antara orang-orang Muslim. Dia memeluk Islam pada usia 16 tahun dan hijrah ke Madinah pada usia 23 tahun. Dia ikut serta dalam setiap ekspedisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sa'ad bin Abi Waqqas saat itu bertanggung jawab untuk mengumpulkan zakat di Hawazin. Umar bin Khattab pun memanggil Sa'ad bin Abi Waqqas dan berkata, bawa pasukan ini ke Irak. Dia juga memerintahkan setiap orang yang dia temui untuk bergabung dalam perang melawan pasukan Persia. Dan jangan biarkan pernyataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan bahwa engkau adalah paman saya mempengaruhimu. Karena di hari kiamat hubungan keluarga tidak akan memberikan manfaat. Bertakwalah kepada Allah dalam memimpin pasukanmu dan jangan tinggalkan mereka dalam keadaan buruk. Umar bin Khattab kemudian memberikan bendera putih kepada Sa'ad untuk memimpin pasukan Muslim dalam ekspedisi menuju Irak. Sa'ad dan 4 prajurit lainnya bergerak menuju kamp mereka di Zurat, sebuah daerah di tengah semenanjung Arab yang memudahkan pertemuan pasukan Muslim. Setelah 3 bulan, jumlah pasukan Muslim yang berada bersama Sa'ad tumbuh dari 4.000 menjadi 15.000 prajurit. Musanna bin Harisah menunggu Sa'ad bin Abi Waqqas di suatu daerah bernama Shuraf di wilayah Irak. Tetapi luka-lukanya dalam peristiwa Jisr semakin parah. Ketika saat kematiannya semakin mendekat, dia memberikan wasiat kepada saudaranya untuk segera membawa wasiat tersebut kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka Musanna pun setelah itu meninggal sebagai syahid. Wafatlah Muslim pertama yang menginjakkan kaki di Irak. Dia adalah pemimpin yang tidak pernah mengalami kekalahan dalam pertempuran. Dia juga dikenal sebagai salah satu kunci bagi penaklukan umat Islam di Irak. Dalam wasiatnya kepada Sa'ad, Musanna meminta agar Sa'ad tidak menemui pasukan Persia di dalam benteng mereka, tetapi harus menghadapinya di perbatasan antara wilayah Persia dan wilayah Arab. Jika Allah memberikan kemenangan kepadamu, maka engkau akan memiliki tanah Persia sebagai hadiah bagimu. Namun jika sebaliknya yang terjadi, mundurlah ke padang pasir, dan engkau lebih tahu tentang kondisi padang pasir daripada mereka. Ketika Sa'ad membaca wasiat Musanna, dia berkata, Musanna memintaku untuk tidak menemui pasukan Persia di dalam benteng mereka, tetapi di perbatasan antara wilayah Persia dan wilayah Arab. Jika Allah memberikan kemenangan kepada kita, maka kita akan memiliki tanah Persia. Tetapi jika sebaliknya, maka kita dapat mundur ke padang pasir, dan kita lebih tahu tentang kondisi padang pasir daripada mereka. Ini adalah nasihat yang bijaksana yang diberikan oleh Musanna kepada Sa'ad. Semoga Allah meridhoinya. Kemudian salah satu saudara Sa'ad pergi menuju Umar bin Khattab dan memberitahunya tentang perkembangan terbaru dan tentang wafatnya Musanna bin Harisah, pemimpin Muslim di Irak. Umar bin Khattab pun sangat sedih mendengar berita wafatnya Musanna. Demi Allah, dia tidak pernah mencari jabatan dalam hidupnya. Dia adalah benteng pertahanan kami melawan musuh, dan aku memerintahkan Sa'ad untuk segera bergerak dari daerah Shuraf menuju Qadisiyah dan berkemah di sana. Jika pasukan Persia menyerang atau mendekati Qadisiyah, maka engkau harus mempertahankannya sampai akhir.
Umar juga mengirim pesan kepada Abu Ubaidah bin Jarrah di Syam untuk memerintahkan pasukan Irak yang sebelumnya bersama Khalid bin Walid untuk bergabung dengan Sa'ad, agar dia memiliki kekuatan yang lebih besar dalam menghadapi pasukan Persia. Rustum, pemimpin pasukan Persia, bergerak dengan perintah dari Raja Yazdegerd III. Mereka membawa pasukan terbesar yang pernah dihadapi oleh umat muslim di Irak, dengan jumlah mencapai 240.000 prajurit, dan mereka pun berkemah di kota Sabat. Sa'ad bin Abi Waqqas mengirim utusan kepada Raja Yazdegerd III dan mengajaknya untuk memeluk Islam. Utusan muslim, Nu'man, berkata kepada Yazdegerd, "Terimalah Islam dan kamu akan selamat. Kami akan meninggalkan negerimu dan membiarkanmu memerintahnya. Atau kamu bisa membayar jizyah. Jika kamu menolak, maka pedang akan menjadi perantara antara kita." Yazdegerd merespon dengan meremehkan umat Islam. Yazdegerd mengatakan bahwa dia tidak pernah melihat umat yang lebih sedikit jumlahnya daripada mereka. Yazdegerd pun menawarkan untuk memberi mereka hadiah dan memberi makan sebelum mereka kembali ke tanah mereka. Namun utusan muslim, Nu'man, menegaskan bahwa satu-satunya pilihan bagi mereka adalah menerima Islam, membayar jizyah atau perang. Yazdegerd menjadi marah dan mengancam untuk membunuh utusan tersebut, tetapi utusan tidak boleh dibunuh dalam budaya Persia. Kemudian dia mengusir Nu'man dari hadapannya. Nu'man kembali kepada Sa'ad dan melamporkan apa yang telah terjadi. Sa'ad berkata kepada pasukannya, "Berita baik, kita akan menaklukkan negeri mereka dan kerajaan mereka." Setelah berbagai tindakan yang diambil oleh pasukan muslim dan Persia, pasukan muslim pun mulai melancarkan serangan kecil ke pinggiran kota Qadisiyah sebagai respon terhadap tindakan Rustum dan pasukannya. Saat itu Sa'ad bin Abi Waqqas ingin mengutus prajurit muslim untuk menawan salah satu prajurit Persia untuk mencari informasi tentang pasukan Persia. Maka Tulaiha pun menyatakan kesiapannya untuk menjalankan misi tersebut. Tulaiha adalah nabi palsu yang sempat murtad dan memimpin pasukan orang-orang murtad. Namun akhirnya setelah pasukannya dikalahkan oleh Khalid bin Walid, dia pun bertaubat dan kembali ke jalan yang benar. Selain Tulaiha, ada satu prajurit lain yang menyatakan siap untuk menculik salah satu pasukan Persia, yaitu Amru bin Mu'diyakrub. Namun ketika keduanya melihat markas orang-orang Persia di malam hari, mereka kaget melihat ratusan ribu prajurit Persia berkumpul di markas tersebut. Maka saat itu Amru bin Mu'diyakrub pun menyatakan bahwa misi tersebut adalah misi yang mustahil. Amru mengatakan, "Pulanglah wahai saudaraku dan jangan kau bunuh dirimu." Namun Tulaiha menolak untuk pulang ke markas sebelum menjalankan misinya. Maka dengan sangat berani, Tulaiha masuk ke markas orang-orang Persia. Dia pun menerobos ke tengah kemah orang-orang Persia dan kemudian melakukan penyerangan. Setelah itu, Tulaiha mengambil seekor kuda yang dianggap kuda yang terbaik di tengah markas pasukan Persia. Dan kelak diketahui bahwa kuda itu adalah kuda Rustum, sang panglima Persia. Akhirnya pasukan Persia pun berusaha menangkap dan mengejar Tulaiha. Tulaiha pun lari dari kejaran para pasukan Persia. Di belakang Tulaiha ada 3 orang prajurit yang mengejarnya. Tulaiha pun membunuh 2 orang prajurit Persia dan menawan orang yang ketiga. Tulaiha pun meletakkan tawanannya di atas kudanya, dan setelah itu dia kembali ke markas orang-orang muslim. Maka setelah itu Sa'ad pun bertanya kepada tawanan Persia tersebut tentang keadaan pasukan Persia. Sa'ad kemudian bertanya kepada prajurit Persia tersebut tentang Tulaiha. Maka prajurit Persia itu berkata, "Sungguh aku tidak pernah melihat ada orang seperti dia. Prajurit ini, yaitu Tulaiha, telah membunuh 2 orang yang merupakan prajurit terbaik di Kekaisaran Persia. Demi Tuhan, orang ini, yaitu Tulaiha, senilai dengan 1000 prajurit." Prajurit Persia itu kemudian bertanya, "Apakah kalian punya prajurit seperti Khuwailid ini di dalam pasukan kalian?" Maka Sa'ad pun mengatakan, "Ya, aku punya beberapa ribu prajurit seperti ini." Maka prajurit Persia tersebut mengatakan, "Jika kau punya banyak prajurit seperti ini, sungguh kalian akan menguasai dunia." Sa'ad kemudian bertanya kepada prajurit tersebut tentang jumlah pasukan Persia. Dan penjaga itu kemudian memberitahu bahwa Rustum telah membawa 120.000 prajurit. Dengan 80.000 prajurit diantaranya adalah tentara biasa dan 40.000 lainnya adalah pelayan yang mengikuti mereka.
Dia juga mengatakan bahwa ada sekitar 40.000 prajurit tambahan yang bergabung dengan Persia dari wilayah lain. Setelah mendengar laporan ini, Sa'ad menyadari bahwa jumlah pasukan Persia telah melampaui 1/4 juta prajurit atau 250.000 prajurit. Ketika itu akhirnya pasukan Persia tiba di tepi sungai yang berseberangan dengan perkemahan pasukan Muslim. Perkemahan pasukan Muslim dan Persia saling berhadapan satu sama lain. Jilanius, pemimpin pasukan Persia, memimpin pasukannya diikuti oleh komandan lain dengan pasukannya, dan kemudian Rustum dengan seluruh pasukan utama pun datang. Mereka berkemah di hadapan pasukan Muslim yang berkemah di seberang sungai. Rustum berdiri di ujung jembatan dan kemudian mengirim pesan kepada pasukan Muslim, meminta mereka untuk mengirim utusan untuk berbicara dengannya. Sa'ad pun kemudian mengirim Robi' untuk berbicara dengan Rustum. Rustum mengenakan pakaian terbaiknya dan menyiapkan karpet. Dia meletakkan kursi berhias di tengah-tengah dan menempatkan pasukan pengawalnya yang mengenakan baju besi berwarna emas di kedua sisi jalan. Dia bermaksud untuk memamerkan kemewahannya kepada Robi, agar Robi merasa kagum. Robi bin Amir kemudian memasuki perkemahan pasukan Persia sambil bersandar pada tombaknya. Dia pun memainkan tombaknya dan melipat karpet dengan tombaknya, sampai dia mencapai kursi berhias tempat Rustum duduk. Rustum kemudian meminta Robi untuk melepaskan senjatanya, tetapi Robi menolak dan mengatakan bahwa merekalah yang mengundang Robi untuk berbicara, maka dia akan berbicara dengan cara itu atau pergi. Rustum pun setuju dan dia bertanya mengapa mereka datang mengganggu wilayah Persia. Robi menjawab bahwa mereka tidak datang untuk mengganggu wilayah Persia, tetapi untuk menyebarkan Islam dan mengajarkan kepada mereka tentang Islam. Rustum bertanya tentang apa yang diperintahkan oleh agama mereka. Robi menjawab bahwa mereka harus meninggalkan penyembahan berhala dan menyembah Tuhan yang menciptakan alam semesta. Mereka harus meninggalkan penyembahan api dan berhala-berhala mereka. Rustum kemudian berkata, "Berilah kami waktu untuk berbicara dengan raja kami di istana Madain." Robi berkata, "Kamu hanya memiliki waktu 3 hari. Kami akan menunggu keputusanmu selama itu. Pada hari keempat, pedang kami akan menggantung di atas leher kalian. Kami tidak akan bertempur melawanmu sebelum 3 hari berlalu. Ini adalah keputusan akhir kami." Rustum bertanya kepada Robi, apakah Robi adalah pemimpin mereka? Dan Robi menjawab bahwa dia adalah salah satu muslim biasa, dan para muslim seperti satu tubuh yang saling mendukung satu sama lain. Kemudian setelah Robi keluar dari perkemahan Persia, utusan Persia berbicara lagi dengan beberapa perwakilan dari pasukan Muslim, yaitu Mughirah bin Syu'bah. Mughirah bin Syu'bah duduk bersama Rustum di atas ranjang raja untuk berbicara. Mereka berbicara panjang lebar dan Mughirah mengakhiri percakapannya dengan menawarkan 3 pilihan kepada Rustum: masuk Islam, dan umat Islam akan meninggalkan mereka, membayar jizyah sebagai warga negara yang damai, atau bersiaplah untuk bertempur. Rustum pun marah dan bersumpah bahwa besok dia akan mengubur pasukan Muslim di Qadisiyah. Setelah persiapan untuk pertempuran di medan Qadisiyah, pasukan Muslim dan pasukan Persia pun bersiap untuk menghadapi sebuah pertempuran besar. Sa'ad bin Abi Waqqas, yang pada saat itu sedang sakit karena bisul di punggungnya, mengambil posisi strategis dan beristirahat di benteng Qadisiyah sambil mengawasi pertempuran dan memimpin pasukan. Jumlah pasukan Persia sangat besar, mencapai sekitar 1/4 juta prajurit dengan tambahan 32 gajah. Semua prajurit ini memiliki tubuh yang besar dan terlatih untuk berperang. Sementara itu, pasukan Muslim berjumlah sekitar 36.000 prajurit. Tetapi Sa'ad bin Abi Waqqas yang sebenarnya sedang sakit tidak dapat ikut bertempur. Namun dia tetap memimpin dari benteng Qadisiyah dan mengendalikan pertempuran dari benteng tersebut. Pertempuran Qadisiyah adalah salah satu pertempuran paling penting dalam sejarah, dan Sa'ad bin Abi Waqqas memilih lokasi Qadisiyah ini dengan alasan strategis. Jika umat Muslim kalah, mereka dapat mundur ke padang pasir. Tetapi jika pasukan Persia kalah, mereka akan terjepit ke arah sungai Efrat. Rustum memimpin pasukannya dengan 3 pasukan utama, Hurmuzan dan Gorgonius di sayap kanan, Fairuzan di sayap kiri,
dan dia sendiri duduk di belakang mereka di atas kursi raja. Saat pertempuran akan dimulai, Sa'ad bin Abi Waqqas menunjuk Khalid bin Arfatah sebagai wakilnya dan meminta para prajurit muslim untuk mendengarkan dan mematuhi perintahnya. Dia mengumumkan bahwa dia akan memberikan 4 takbir sebelum serangan dimulai. Setelah takbir pertama, prajurit muslim melakukan sholat zuhur. Takbir kedua menandakan kesiapan mereka dan mereka menarik pedang mereka. Takbir ketiga adalah arahan agar para prajurit muslim maju dan kemudian menghadapi pasukan Persia. Kemudian dengan takbir keempat, mereka menyerang dengan penuh semangat. Rustum memimpin pasukan Persia untuk merespon serangan tersebut. Pertempuran pun dimulai di Medan Qadisiyah, yang menjadi salah satu perang terbesar dalam sejarah Islam. Setelah pertempuran dimulai, pertama-tama terjadi duel antara Robi'ah bin Utsman, salah satu prajurit muslim, dengan salah satu pemimpin Persia. Allah pun memberikan kemenangan kepada Robi'ah, dan pemimpin Persia tersebut tewas. Ini adalah kematian pertama di medan pertempuran dan kemenangan awal bagi pasukan muslim. Kemudian terjadi pertempuran lain antara Amr bin Ma'di Yakrub, salah satu prajurit terkenal umat Islam, dengan salah satu kesatria terkemuka Persia. Satria Persia itu melemparkan anak panah ke arah Amr yang membuatnya sangat marah. Amr segera menyerang kesatria tersebut, menangkapnya dan membawanya kembali ke pasukan muslim. Setelah itu, kepala prajurit Persia tersebut dipenggal dan diletakkan di depan pasukan Persia sebagai pesan yang mengatakan, "Ini adalah apa yang kami lakukan kepada kalian." Amr bin Ma'di Yakrub dikenal sebagai salah satu prajurit paling tangguh di kalangan umat Islam. Selanjutnya Robi'ah bin Utsman dan pasukan muslim mengejar dan mengalahkan beberapa pemimpin Persia lainnya dalam pertarungan duel 1 lawan 1. Salah satu pemimpin Persia melarikan diri karena takut akan kematian. Keberhasilan pasukan muslim dalam duel tersebut merupakan penderitaan yang dialami pasukan Persia. Hal ini kemudian membuat Rustum sangat marah dan dia memerintahkan agar pertarungan segera dihentikan. Rustum kemudian memerintahkan Jalinius untuk menyerang sayap kanan pasukan muslim di Qadisiyah yang dijaga oleh Maisaro al-Misri. Jalinius melancarkan serangan dengan memimpin pasukan gajah. Inilah yang menjadi sinyal untuk memulai pertempuran secara luas. Pasukan Persia mulai menyerang dengan hujan panah, dan Jalinius memimpin serangan melawan sayap kanan pasukan muslim. Pada saat yang sama, pasukan Persia lainnya menyerang dengan kekuatan penuh. Situasi menjadi sulit bagi pasukan muslim di sayap kanan. Sa'ad bin Abi Waqqas mengirim pesan kepada Tulaiha al-Usdi, pemimpin suku Asad, yang berada di sayap kiri pasukan muslim, untuk maju dan membantu menghadapi serangan Persia. Tulaiha dan suku Usud kemudian maju dengan penuh semangat dan memainkan peran kunci dalam menghadapi pasukan Persia. Mereka berhasil membalikkan keadaan dan pertempuran pun terus berlanjut. Ini adalah bagian awal dari pertempuran Qadisiyah yang merupakan salah satu perang terbesar dalam sejarah Islam. Pertempuran ini menjadi salah satu momen paling penting dalam sejarah Islam. Terjadi banyak pertempuran individu dan taktik yang menarik selama pertempuran berlangsung. Pada hari pertama, pasukan muslim berhasil menahan serangan sengit pasukan Persia, terutama pasukan muslim dari suku Usud, yang membela sayap kiri mereka dengan gagah berani dan mengalahkan pasukan Persia yang mencoba menyerang dari sisi kanan umat Islam. Ini adalah momen heroik yang memberikan semangat kepada pasukan muslim. Kemudian pasukan suku Kindah yang awalnya ada di sayap kiri pasukan muslim juga terinspirasi oleh ketangguhan suku Usud dan kemudian bergabung dalam pertempuran dengan semangat. Mereka berhasil memukul mundur pasukan Persia dengan gagah berani dan menyebabkan kerugian besar bagi pasukan Persia. Maka situasi di medan pertempuran pun berbalik dan pasukan Persia merasa frustrasi karena serangan mereka gagal dan kerugian yang mereka alami begitu besar. Rustum, panglima pasukan Persia, menyadari bahwa serangan terkoordinasi yang dimulai dengan gagalnya serangan pada sayap kiri muslim telah mengubah dinamika pertempuran. Selanjutnya, Rustum memerintahkan Jalinius yang memimpin pasukan sentral Persia untuk menyerang suku Usud dan mengalihkan perhatian mereka dari pasukan Persia di sayap kanan. Selain itu, Rustum memerintahkan pasukannya untuk melakukan serangan umum di seluruh barisan pertempuran. Dalam pertempuran yang sengit ini, pasukan Persia menggunakan gajah-gajah mereka untuk menakuti pasukan muslim.
Namun Asim bin Amr At-Tamimi memimpin suku Bani Tamim untuk menaklukkan gajah-gajah tersebut. Bani Tamim terkenal dengan kemampuan mereka dalam memanah yang sangat luar biasa. Maka Bani Tamim pun mengerahkan para pemanah mereka untuk menembak gajah-gajah tersebut. Dan akhirnya gajah-gajah Persia pun tersungkur dan berhasil dikalahkan. Akhirnya pasukan Muslim mulai membalas serangan pasukan Persia dengan tekad baru, dan pertempuran berlanjut hingga akhir hari pertama. Meskipun Rustum berusaha untuk menarik mundur pasukannya, hasil dari pertempuran hari pertama tidak sesuai dengan harapannya. Sulitnya pertempuran ini membuat Rustum menyadari bahwa pertempuran ini akan berlangsung lebih lama dan lebih sulit daripada yang dia bayangkan. Pertempuran Qadisiyah adalah salah satu pertempuran paling bersejarah dalam sejarah Islam yang menampilkan taktik perang yang menarik dan pengorbanan yang besar dari kedua belah pihak. Maka berakhirlah hari pertama pertempuran. Hari kedua disebut dengan Al-Agwas, artinya bantuan-bantuan. Karena pada hari kedua ini datang pasukan bantuan dari Syam setelah selesainya perang Yarmuk. Jumlah pasukan bantuan yang datang ialah sebanyak 6.000 prajurit di bawah pimpinan Hashim bin Utbah. Sebelum 6.000 prajurit bantuan itu datang, sebelum mereka datang, 1.000 orang prajurit bantuan lainnya yang dipimpin oleh Al-Qa'qa' bin Amru At-Tamimi pun datang. Kedatangan Al-Qa'qa' ke dalam arena pertempuran membuat pasukan Muslim bergemuruh dalam kegembiraan. Karena suara Al-Qa'qa' saja lebih baik daripada 1.000 prajurit. Ini bukan kata-kata saya, namun ini adalah kata-kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan Abu Bakar juga bahkan mengatakan tidak akan dikalahkan pasukan yang di dalamnya ada prajurit seperti Al-Qa'qa'. Ketika Al-Qa'qa' datang, perang sudah dimulai, dan Al-Qa'qa' membagi pasukannya yang berjumlah 1.000 menjadi 10 kelompok yang masing-masing kelompok berjumlah 100 orang. 10 kelompok ini maju satu demi satu ke dalam medan pertempuran. Ini membuat kesan seolah-olah pasukan bantuan tidak ada henti-hentinya datang memperkuat pasukan Muslim. Ketika pasukan bantuan lainnya datang dari Syam dan pasukan tersebut sejumlah 6.000 prajurit, mereka melakukan taktik yang sama. Ini membuat orang Persia merasa bahwa pasukan bantuan yang memperkuat pasukan Muslim tidak ada habis-habisnya. Al-Qa'qa' kemudian maju ke medan perang. Dia pun meminta pasukan Persia untuk melakukan duel 1 lawan 1. Maka majulah salah satu jenderal Persia bernama Bahman Jadawi, seorang jenderal yang memimpin sekitar 20.000 prajurit Persia. Tetapi Al-Qa'qa' dapat mengalahkan Bahman dengan sangat mudah. Kekalahan Bahman dalam duel tersebut membuat pasukan Persia terpukul. Selanjutnya seorang komandan Persia bernama Fairuzan muncul. Fairuzan adalah seorang jenderal yang memimpin 24.000 prajurit. Fairuzan pun bergerak menghadang Al-Qa'qa'. Setelah itu, Al-Qa'qa' menebaskan pedangnya dan Al-Fairuzan pun jatuh tersungkur. Al-Qa'qa' terus menantang pasukan Persia untuk berduel. Bahkan disebutkan oleh At-Tabari bahwa dalam perang Al-Qadisiyah, Al-Qa'qa' seorang diri melakukan duel sebanyak 30 kali, dan dalam 30 duel itu dia seorang diri menghabisi 30 prajurit Persia. Duel berlangsung hingga siang hari, dan saat itu terjadi, saat duel tersebut, kedua pasukan tidak bertempur secara terbuka. Barulah setelah zuhur, perang terbuka dimulai. Kedua pasukan pun maju ke medan pertempuran dan terjadi saling perang yang sangat sengit antara kedua pasukan. Dalam pertempuran di hari kedua ini, pasukan Muslim mendominasi pertempuran. Pasukan Muslim membuat taktik baru dengan memakaikan topeng yang menyeramkan kepada kuda-kuda mereka, sehingga kuda-kuda Persia menjadi takut karena melihat kuda-kuda pasukan Muslim. Pertempuran berlangsung terus-menerus sejak waktu zuhur hingga tengah malam dan berakhir dengan kemenangan pasukan Muslim. Hari ketiga disebut dengan Amas, yang berarti perang yang sangat dahsyat. Pada hari ini pasukan Muslim memakamkan para syuhada mereka, dan di malam harinya, sebelum hari ketiga, Al-Qa'qa' sempat mengumpulkan sebagian pasukan Muslim untuk memberikan pengarahan tentang taktik di hari ketiga. Dan di hari ketiga, pasukan Muslim menjalankan taktik yang sama dengan hari sebelumnya. Pasukan Muslim dibagi ke dalam kelompok-kelompok kecil.
masing-masing kelompok berbaris, satu kelompok berada di belakang kelompok yang lain, dan semua meneriakkan takbir yang bergemuruh. Pasukan Hashim bin Utbah juga melakukan taktik yang sama, dan perang di hari ketiga pun dimulai. Pasukan Persia kali ini membawa kembali pasukan gajah mereka setelah mereka menyiapkan pasukan gajah tersebut di waktu istirahat mereka. Sa'ad bin Abi Waqqas bertanya kepada para sahabatnya, bagaimana cara melumpuhkan pasukan gajah? Di mana titik lemah mereka? Para sahabat pun mengatakan bahwa kalau pasukan muslim ingin melumpuhkan pasukan gajah, maka pasukan muslim harus menyerang mata dan kelopak mata gajah-gajah tersebut. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas kemudian menugaskan Al-Qa'qa' dan Asim bin Umar untuk menyerang mata gajah yang paling besar, yaitu gajah yang berwarna putih. Kemudian Sa'ad mengirimkan perintah kepada Hammal dan Rubail dari Bani Asad agar mereka menyerang gajah yang memiliki kudis di tubuhnya. Maka akhirnya Al-Qa'qa' dan Asim berhasil menyerang gajah yang putih, dan Rubail dan Hammal berhasil menyerang gajah yang berkudis. Maka gajah-gajah tersebut berteriak dengan sangat keras. Kedua gajah ini akhirnya berlari dengan brutal dan merusak barisan pasukan Persia. Gajah-gajah lain pun mengikuti dua gajah itu, dan dua gajah itu bahkan berlari jauh dan menyeberang kota Madain. Menyerang kota Madain, salah satu kota di Irak. Maka medan pertempuran pun menjadi kosong dari para gajah, dan pasukan muslim pun mengeluarkan semua kemampuan mereka untuk menyerang pasukan Persia dengan serangan yang dahsyat. Peperangan di hari ketiga berlangsung sangat panjang. Umat Islam dan pasukan Persia bertarung dengan seluruh tenaga mereka. Hari ketiga benar-benar merupakan hari yang berat bagi kedua pasukan, dan peperangan di hari ketiga juga berlangsung lebih lama. Peperangan ini di hari ketiga berlangsung sepanjang malam tanpa henti. Sa'ad bin Abi Waqqas dan Rustum tidak mampu lagi memantau jalannya peperangan secara langsung. Sa'ad bin Abi Waqqas sangat khawatir dengan keadaan pasukan muslim. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas pun tidak tidur sepanjang malam dan terus berdoa untuk keselamatan pasukan muslim. Hari keempat, Hari Qadisiyah. Ya, inilah hari puncak peperangan Qadisiyah yang terjadi pada 14 Sya'ban tahun 14 Hijriah. Semua pasukan sudah bersiap-siap di pagi hari itu. Sebelum perang dimulai, Al-Qa'qa' mengatakan kepada pasukan muslim bahwa kemenangan akan terjadi dalam beberapa jam lagi. Pertempuran hari keempat ini merupakan pertempuran dengan kekuatan penuh. Seluruh pasukan muslim dan seluruh pasukan Persia turun ke medan pertempuran dengan barisan yang sempurna. Posisi pasukan muslim diuntungkan karena pasukan Persia di belakang mereka ada sungai Efrat, sehingga saat mereka terdesak, mereka tidak bisa menghindari pasukan muslim karena di belakang mereka ada sungai. Al-Qa'qa' kemudian membuat strategi khusus pada hari itu, yaitu dengan membawa sekelompok pasukan muslim untuk menembus bagian tengah dari barisan pasukan Persia. Dengan menembus bagian tengah dari pasukan Persia, Al-Qa'qa' berniat untuk menghabisi panglima mereka, yaitu Rustum. Dengan demikian, pasukan Persia akan kehilangan pemimpin dan menjadi mudah ditaklukkan. Bersama dengan pergerakan Al-Qa'qa' menembus bagian tengah dari barisan Persia, pasukan muslim di sayap kiri dan kanan juga bergerak maju menerjang pasukan Persia. Al-Qa'qa' bergerak bersama 3.000 prajurit untuk menembus jantung pertahanan pasukan Persia. Meskipun Al-Qa'qa' berhadapan dengan pasukan Persia yang ada di bagian tengah yang jumlahnya mencapai 20.000 prajurit, namun Al-Qa'qa' tidak gentar sedikit pun, dan dengan izin dan kehendak Allah, Al-Qa'qa' dan pasukannya berhasil menembus barisan tengah pasukan Persia, dan sedikit demi sedikit pasukan muslim menekan pasukan Persia, dan pasukan Persia sedikit demi sedikit mulai kewalahan menghadapi serangan-serangan pasukan muslim. Kondisi lokasi yang sempit dengan adanya sungai di belakang mereka juga membuat pasukan Persia tidak leluasa untuk bergerak. Sementara itu, pasukan sayap kiri dan kanan juga menekan pasukan Persia dengan tekanan yang dahsyat, sehingga mereka tidak bisa menahan pasukan Al-Qa'qa' yang berada di tengah untuk menembus jantung pertahanan pasukan Persia. Hingga akhirnya Al-Qa'qa' bersama 3.000 orang prajurit dalam kelompoknya berhasil menembus jantung pertahanan pasukan Persia dan mendekati kemah Rustum.
Ketika Rustum melihat pasukan Muslim mulai mendekati Rustum, Rustum pun lari dan kabur ke arah sungai Efrat. Pasukan Muslim akhirnya sampai di kemah Rustum dan mendapati bahwa Rustum tidak ada di tempat. Maka Hilal bin Alqamah mengejar Rustum dan memukul Rustum dengan sabetan pedangnya tepat di kepalanya. Hilal pun berteriak dengan teriakannya yang terkenal, "Qataltu Rustum wa Rabbil Ka'bah, Qataltu Rustum wa Rabbil Ka'bah." Aku telah membunuh Rustum demi Tuhannya Ka'bah. Ketika Jenderal Persia melihat bahwa panglima mereka Rustum telah tewas, dia pun memerintahkan pasukan Persia lainnya untuk mundur ke arah sungai. Maka pasukan Muslim pun menghujani mereka dengan anak panah dan serangan-serangan yang mematikan. Pasukan Persia pun dihabisi oleh pasukan Muslim, dan sebagian besar pasukan Persia tewas tenggelam di sungai. Maka berakhirlah perang Qadisiyah setelah 4 hari 3 malam berlangsungnya perang. Dari pasukan Muslim terdapat 8.500 prajurit yang mati syahid, sedangkan dari pasukan Persia terdapat 40.000 prajurit yang tewas di medan pertempuran. Peristiwa perang Qadisiyah ini menjadi awal dari perubahan besar yang terjadi di Irak. Pintu dakwah Islam di Irak pun terbuka lebar setelah peristiwa Qadisiyah. Dan setelah peristiwa Qadisiyah, kekaisaran Persia pun melemah dan perlawanan mereka pun akhirnya berakhir. Terima kasih Anda sudah menonton video ini sampai habis, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya insyaallah. Saya Muhammad Izdian Muttaqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.